Woi 4-0 kemenangan Indonesia. Ya. Akhirnya ya setelah gue prediksi tadi kayaknya susah deh. Karena kan lawannya tadi Filipina baru aja nahan imbang kan Vietnam. Betul sekali. Jadi partai pertama Indonesia lawan Vietnam kita kalah 3-0. Terus si Filipina bisa menahan imbang Vietnam. Terus betul. publik kan bilang wah ini gak akan lolos, Indonesia Betul gak akan sekali. lolos. Karena lawan Filipina lawan Vietnam seri. Kita kayaknya akan kesulitan. Ternyata Sintayong berhasil mengamankan 3 poin, mencetak 4 gol dan clean sheet, itu yang paling penting. Betul sekali. Akhirnya back kita bisa lebih tenang ya. M. Fahrudin, Rizky Ridho, Asnawi Mangkualam dan Dewangga. Terus ada Rio juga. Cakep. Gokil. Cakep. Babak pertama kita leading 2-0, babak kedua kita nambah juga 2-0. Betul sekali, dan kemenangan ini cukup spesial juga coach karena gol debut dari Ridwan. Oh iya Ridwan penyerang kan, Kediri nih. Penyerang Kediri yang akhirnya masuk starting menggantikan posisi Irfan Jauhari. Ya karena dinilai Irfan Jauhari itu tidak terlalu signifikan membawa perubahan di pertandingan pertama. Jadi mungkin Sintayong pengen coba-coba lagian kan Ridwan juga sebelum Eza Jari di Persik Kediri moncer itu memang Ridwan jadi penyerangnya Persik Kediri. Andalan dari Persik ya? Andalan, punya badan bagus, punya tinggi badan yang oke, positioning oke. Ya, cuman ketika Eza Jari mulai masuk dan mulai moncer, nah Eza Jari lah terus yang menjadi penyerang utama di Persik Kediri. Cuman akhirnya Ridwan dicoba dan berhasil mencetak 1 gol. Betul. Selamat Ridwan. Dan tadi jangan lupa Marcelino juga baru cetak gol. Marcelino lewat titik penalti setelah Ronaldo Kuateh dijatuhkan. Sempat rebutan tuh sama Kuateh ya. Betul sekali. Kata Kuateh gue yang ambil. Kata Marcelino gue aja. Dan ternyata bisa menjawab. Tendangannya oke sih. Oke, jadi Sintayong harus diberi kredit plus di pertandingan ini karena dia berhasil membaca permainan dengan bagus. Di babak pertama kita agak stagnan walaupun unggul 2 gol. 1 lewat tendangan bebasnya si Abimanyu kepada siapa yang golin? Gol pertama itu dilesakan oleh Ridwan. Betul. Itu juga gol debut setelah umpan bagus dari Egy Maulana Fikri. Yang kedua umpannya Sahrian Abimanyu ke Rizky Ridho. Betul sekali. Nah meskipun begitu Ridwan dan Abimanyu justru diganti babak kedua. Dan pergantian ini gue cukup appreciate karena ya mereka cetak gol tapi STY berani ganti pemain dan ternyata penggantinya juga cukup oke. Ya karena walaupun nyetak gol Ridwan dan walaupun memberi assist juga Sahrian Abimanyu secara sistem memang tidak cair di sistem gitu, tidak cair. Jadi mungkin Sintayong juga mikir gimana caranya biar gua si permainan ini menjadi jalan lagi dan enak lagi dilihat gitu. Betul sekali. Coach, kalau kita ngomong tarik ke belakang dikit nih, ngomongin timnas di SEA Games, menurut lo udah cukup baik atau belum? Karena patut diingat STY ketika SEA Games ini mencoret beberapa pemain yang cukup oke. Irfan Jaya dicoret karena senior. Koko Ari dicoret, Bagas Kava di posisi bek kanan. Oke. Dicoret, ada Brave Fatari. Oke. Sagara, Riyandi dan Andika Ramadhani. Kalau pilihannya mungkin karena kuota yang diharuskan ketika kita membawa tim ke SEA Games. Kalau Hamis Sagara memang akhirnya dijawab oleh Ridwan. Ya. Pemain nomor 9 yang punya badan sama-sama tinggi dan besar. Terus untuk bek kanan tadi ada Bagas akhirnya ada Rio kan. Yeah. Rio dan Asnawi. Jadi untuk bek kanan masih aman sebetulnya karena Rio juga di beberapa pertandingan terakhirnya Persija di Liga 1 udah main inti terus. Bahkan menggeser Marco Motta ya. Yang enggak tahu masalahnya apa, cuman Marco Motta gimana, cuman Rio berhasil mengambil tempat tuh di situ. Dan tadi juga dibuktikan oleh Rio dengan tampil bagus. Umpannya udah lumayan kelihatan lah Rio lah. Terus siapa lagi yang dibawa? Irfan Jaya ya dicoret. Irfan Jaya kan kita juga membutuhkan 3 senior, ada ya di Kambuaya, di Marklock sama di Fahrudin. Jadi Irfan Jaya itu senior bukan? Senior hitungannya. Masuk slot senior ya. Jadi 3 senior ini kayaknya emang yang dipilih STY. Ya. Gitu. Untuk Arhan ya memang pilihannya Arhan enggak klubnya. Ya, klubnya enggak kelepas dan Arhan pengen mencoba dulu untuk dapatin posisi inti kan. Ya, jadi enggak apa-apa. Untuk Arhan juga kan ada Dewangga juga di situ kan. Jadi secara keseluruhan tim yang dibawa STY kali ini adalah udah dibayangin oleh STY di Piala AFF kemarin. Betul. Cuman tambal dikit aja gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah celakanya tuh jadi gue kan kemarin sempat balik ke rumah. Jadi gue ingat di match pertama lawan Vietnam itu setelah semifinal Liga Champions antara Real Madrid kontra City yang comeback kan. Gue bilang sama bapak di rumah, ayo nonton Indonesia. Kan bapak udah memutuskan untuk tidak nonton timnas nih sejak AFF 2010. Karena kecewa lah intinya. Terus gue pede bilang, ayo nonton karena komposisi ini cukup oke.
di atas kertas kita sangat pede. Ditambah kan sekarang ada Sadil Ramdhani. Iya. Yang walaupun di match tadi nggak main karena balik ke Sabah kan. Oke. Ya kan. Terus pas lawan Vietnam itu inget banget gol pertama Vietnam kalau nggak salah di 15 menit pertama Bapak tuh langsung pergi. Karena sama kecewa. Lu kecewa nggak? Kalau kecewa enggak karena bagaimanapun Vietnam tuan rumah dan sudah menjadi tim yang sangat kuat ya Vietnam dalam beberapa tahun terakhir. Ya dengan tangan dingin dari pelatih asal Korea juga kan. Iya itu udah cukup kuat. Cuman yang disayangkan kenapa aura yang kita tinggalkan di AFF kemarin yang pantang menyerah. Ya, betul. Oh mainnya bagus, penuh semangat, cantik, menjanjikan gitu. Ya, betul. Tidak hadir di pertandingan pertama kemarin. Betul. Itu yang bikin kok jomplang banget ya STY. Ya, betul. Bahkan langsung tuh gaung-gaung STY out Ya, udah mulai terdengar. Udah mulai terdengar. Memang SEA Games ini salah satu penilaian STY karena di Indonesia Jake percaya proses itu hampir mustahil lah gitu. Kalau gagal di sini lu STY out itu pasti bergaung lah gitu. Jadi bagaimanapun STY harus dapat prestasi di sini walaupun memang di atas kertas Vietnam yang akan mendapatkan medali emas. Ya karena main di depan tuan rumah juga kan. Dan dengan tim yang bagus ya. Jadi bagaimanapun kita harus minimal sampai ke final dan di final kita harus tempur lagi. Oh iya patut diingat juga nih untuk sobat sporty ya. Vietnam ini mendatangkan 2 asisten pelatih yang dulu mendampingi Sintayong. Oh iya. Ya jadi 2 asisten pelatih Sintayong yang waktu pertama-tama itu cabut dan sekarang pindah ke Vietnam. Duel Korsel nih. Duel Korsel. Duel Korea Selatan di SEA Games kali ini. Nah jadi untuk skuad sendiri tidak terlalu jauh dengan skuad AFF kemarin yang sudah dipersiapkan. Hanya memang ada beberapa turbulensi ya karena kayak Asnawi itu baru datang. Elkan Bagot belum dikasih. Karena di sana dia lagi line up juga kan, lagi starting terus. Dia switch. Jadi ya mungkin masalah-masalah itu aja sih yang sekarang ada di STY. Karena gini sih coach, agak membingungkan ketika kalau misalnya lu lihat updateannya di PSSI ya, kan tim tuh kan kayak kompak di luar lapangan, Sintayong pun sering bercanda. Iya. Kayak sementara ketika mereka di lapangan mereka kayak orang kebingungan dan saling menyalahkan. Lu lihat match tadi kayak Egy berapa kali nyalahin kawannya, Witan pun juga kayak gitu. Maksudnya apa yang terjadi kayak gitu sehingga mainnya tuh jadi kayak enggak kecuali menit 70 ke atas ya. Enak lagi ya. Enak lagi mainnya. Jadi kayak Indonesia banget lah ketika AFF. Iya. Ya pas sebelumnya tuh kayak mainnya serba bingung. Bahkan Asnawi pun harus diganti kan setelah dapat kartu kuning. Iya. Iya kan. Jadi ada tim yang berbeda ya mungkin ya karena ketika AFF kita melihat ini tim baru fresh yang baru dibentuk oleh STY. Betul. Dan mereka punya daya juang yang sangat tinggi. Tiba-tiba ketika di SEA Games kan mereka merasa gue udah pernah kebentuk yang kemarin nih. Jadi munculnya pemain-pemain baru juga kayak sedikit turbulensi lah, wajar ya kalau ada pemain baru nambal, pemain-pemain baru yang masuk pergantian sedikit-sedikit itu ada turbulensi lah, jadi belum stabil itu. Jadi menurut gue datangnya Mark Locke, datangnya siapa Marcelino, Ferdinand, Ronaldo Kuate itu emang sedikit membuat keseimbangannya turun dikit-dikit sih. Bukan turun ya, maksudnya agak goyang dikit lah. Cuman itu akan seiring berjalannya waktu itu akan berprogres dengan baik. Buktinya lawan Timor Leste, walaupun kita permainannya nggak bagus-bagus amat, kita masih bisa 3 poin dan ngebantai. Ya, dan patut diingat juga itu penyelamatan Hernando, betul. Iya kan, cukup menyelamatkan muka Indonesia. Karena kalau misalnya prediksi gue ketika itu gol selesai sudah. Ya, tapi apapun itu hasil akhirnya berbicara bahwa itu 3 poin kan gitu. Nah, progres dari kalah dalam ketika melawan Vietnam, kita lawan Timor Leste-nya menang. Ketika lawan Filipina kita mulai menyempurnakan pelan-pelan clean sheet lagi. Ya, 2 pertandingan kan gak clean sheet. Progresnya yang ketiga clean sheet. Nah tinggal finalnya nanti melawan Myanmar. Final di grup ya maksudnya. Iya, tanggal 15 Mei nanti. Yang meloloskan kita apakah ke semifinal apakah enggak. Itu lawan Myanmar. Kunci. Jadi ketika podcast ini dibuat Myanmar lagi main lawan Vietnam nih. Ya betul. Ya semoga hasilnya ya apapun itulah. Ya sih biar. Tapi kalau misalkan Myanmar menang kita cukup pede kan. Kita masih bisa mengincar posisi juara grup kan. Ya pokoknya di pertandingan terakhir apapun hasil Myanmar lawan Vietnam kita harus fight lawan Myanmar. Ini kunci pertama di SEA Games bagaimana kita bisa lolos. Karena kalau katakanlah kalah kita ada kemungkinan gak lolos. Nah itu yang jadi pertandingan lu udah progres panjang-panjang nih di pertandingan kemarin bisa kalah ketika lawan Myanmar kalau kacau. Oke, coach, gue mau nanya deh. Ini kan ada pemain senior yang ini baru dicoba nih di SEA Games, Mark Locke, oke. Dia menggeser kan nomor 6 tuh kan posisinya Evan Dimas ya. Evan Dimas. Ini menurut lo penampilan Mark Locke sejauh ini? Penampilan Mark Locke sejauh ini masih ini ya, masih belum maksimal se Mark Locke yang waktu di PSM Makassar, Mark Locke di Persija Jakarta. Jadi
Mark Locke memang mempunyai kemampuan lebih, wajar dia karena dia naturalisasi juga kan, memang harus lebih juga gitu. Nah, hadirnya Mark Locke itu justru kan menggantikan Irianto karena ketika di AFF Evan Dimas pun cadangan kan. Ya, betul. Jadi yang main tuh Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya dengan satu lagi Dewangga. Nah, jadi karena nggak ada Arhan, Dewangga geser ke kiri. Nah, posisinya Dewangga digantikan oleh Mark Locke. Nah, jadi kadang sama Irianto juga tabrakan nih. Jadi sekarang lagi dicari nih. Kadang yang main Mark Locke, kadang Irianto gitu. Betul. Nah, masalahnya Mark Locke bagus apa enggak? Sejauh ini sih masih aman ya, tapi belum di level bagus-bagus amat gitu. Gitu. Jadi blunder lawan Timor Leste juga kan dia masih kaget ya, dia baru itu di menit pertama loh. Dia baru pertama kali main di timnas di kejuaraan gitu. Terus blunder, tapi sejauh ini kan Mark Locke kan tipenya positif thinking gitu. Iya, betul. Terus bagaimana dia fokus selalu di lapangan, mau dihajar gimana pun dia tetap fokus. Semoga pembawaan Mark Locke yang seperti itu tuh bisa membawa ke teman-teman timnas yang lain. Karena kan celakanya adalah tandem Mark Locke adalah Abimanyu. Jadi ketika misalkan Mark Locke tidak sebagai senior kan harusnya mengayomi ya, tapi ketika Mark Locke bermain jelek, Abimanyu juga sering ke bawah nih. Kayak match tadi juga Abimanyu kan berapa kali sering salah umpan, kalah duel. Iya, match tadi makanya Abimanyu akhirnya ditarik kan. Karena dia kayaknya Mark Locke tuh kayaknya emang gak bisa pasang sama defensive midfield yang lain deh. Jadi dia ketika ada Mark Locke kayaknya dia gak bisa dipasang sama Irianto atau dengan Abimanyu gitu. Jadi harus sama gelandang agak yang menyerang. Jadi Mark Locke ditinggal sendiri di belakang. Masalahnya kan tadi Abimanyu juga berguna untuk set piece kan. Jadi ada dua orang tuh, ada Mark Locke, ada Abimanyu sebagai pengambil tendangan bola mati. Abimanyu berhasil menyumbangkan assist bahkan gitu. Jadi untuk Mark Locke sendiri sejauh ini sih karena dia pemain senior dan pemain naturalisasi yang dibawa, ya dia mau nggak mau harus satu tempat di situ, harus dipasang. Nah, tinggal bagaimana persaingan dia dengan Irianto dan si Abimanyu. Betul sekali. Kalau Farudin oke lah ya sejauh ini. Kalau Farudin ya udah ya itu abang-abangan paling nomor satu lah sekarang di timnas karena dia kapten, terus dia paling senior juga, dia udah main dari 2012 juga di timnas. Jadi dia udah paling senior sekarang. Dan tetap pemain favorit kita, player to watch SEA Games, Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya non running midfield ya. Dia main bola nggak pakai lari, dia passing. Ricky itu pemain dengan visi yang sangat bagus. Dia bisa main tanpa lari tapi bolanya nyampe ke depan, jadi tanpa gua lari pun bolanya udah ada di depan gitu. Jadi untuk Ricky Kambuaya memang kayaknya Mark Locke dan Ricky Kambuaya menjadi dua tempat yang udah pasti nih. Tinggal cari temennya siapa. Kadang kalau butuh tendangan bebas Abimanyu yang dipasang, butuh ball position lebih ini Rianto yang dipasang gitu. Butuh agak menyerang Marcelino Ferdinand yang dipasang. Jadi Sintayong kayaknya udah punya pakem untuk gelandang siapa yang dipasang tergantung kemampuan lawannya gimana. Oh ya, dan menariknya juga di SEA Games kali ini sama kayak AFF. Apa tuh? Ketika di AFF kita punya Edo yang sering disalahkan. Oh iya, sekarang ada Rio. Menurut lo? Kalau disalahin ya wajar. Kalau publik kan bebas menilai sebetulnya ya. Ketika ada pemain yang dinilai kurang oleh publik ya itu akan ya di Indonesia kayak gitulah gitu. Dulu bek kiri dari Persita Edo dibully, sekarang Rio. Cuman kan bagaimana Rio ataupun Edo bisa membalikan keadaan itu. Sekarang Rio tuh udah pelan-pelan udah mulai pede juga kan. Gue ini mungkin agak berlebihan ya. Gue ngelihat Rio ketika udah di depan itu umpannya pasti bagus. Umpan-umpan ke dalam kotak penaltinya ya. Dia jarang ketika miss. Iya kan. Maksudnya memang ketika defense dia sering ketinggalan. Ya namanya pemain muda lah. Menurut gue nggak apa-apa, dikasih jam terbang aja, waktu bakal menjawab kok. Yang jelas dia masih punya kemampuan untuk memberikan umpan-umpan yang mungkin gak dipunya sama pemain lainnya. Iya, setidaknya Rio akan belajar dari Asnawi lah ya. Jadi Asnawi kan yang udah lebih dulu main di tim yang sekarang ya. Asnawi akan main di posisi inti dan Rio akan backup. Cuman bagi gue sih Rio udah tampil maksimal ya gitu. Ya beberapa kali bocor wajar lah, namanya juga pemain muda yang baru tampil gitu, wajar aja gitu. Tapi ini akan menjadi pengalamannya Rio untuk belajar ke Asnawi. Toh dia juga punya modal secara positioning, walaupun defensifnya agak kurang, dia ofensifnya Rio bagus. Terus umpan-umpan Rio-nya masih bagus karena ya mungkin di Persija juga dia belajar banyak dari Marco Motta gitu, dari pemain-pemain yang lain lah gitu. Jadi untuk Rio sih gak usah takut akan hujatan, tetap main bagus karena bagaimanapun ya tekanan mah akan membuat lu lebih kuat. Iya betul, namanya Indonesia ya. Biasa. Gitu. Terus Ridwan lah yang kita yang kita harus semangati juga karena Indonesia tuh jarang pemain nomor 9 dan baru ada sekarang lagi di Ridwan. Ridwan tuh kayak Lerby lah. Kebetulan nomornya 12 juga tuh. Setelah siapa pemain favorit lu dari Sleman cedera? Bukan Brave, Sadam Ghaffar. Setelah Sadam masih cedera kan ya, sekarang kita punya harapan lagi di Ridwan gitu. Dia juga pasti udah belajar dari Eja Jari lah di klub. Jadi ya untuk timnas yang sekarang minimal semifinal sih gue yakin bisa.
Tapi nggak tahu ya. Menurut gue pola permainannya ini kayak Indonesia banget. Kalau tadi yang lihat, apalagi babak pertama Indonesia Filipina, PPPA banget. Apa? Pendek panjang. umpan pendek, lempar ke depan, lari ke Witan, nyuruh lari, Egy, efektif nggak? Pendek panjang tergantung lawan sebetulnya. Yang babak pertama nggak terlalu efektif, cuman babak kedua kan Sintayong akhirnya mengubah ruang mesin. Iya betul. Marcelino masuk. Terus pemain-pemain yang kayak Ronaldo juga masuk. Itu membuat kita masih jadi bisa main pendek-pendek lagi dan punya sprint yang enak lagi gitu. Jadi babak pertama memang tidak terlalu berjalan mulus. Cuman bagaimanapun akhirnya yang harus disyukuri dalam pertandingan tadi adalah kita unggul jauh. Mengambil 3 poin dan clean sheet. Itu dulu lah progres secara hasil. Kalau secara permainan ya pelan-pelan. Karena nggak tahu kenapa tim ini kayak riset lagi dari nol gitu ya. Iya, gue ngerasa kayak gitu sih. Tim kan ini sebetulnya udah disiapin di AFF gitu ya. Tapi kenapa jadi kayak nol lagi nih Sintayong? Karena gue ngeliat kayak pemain kayak Irfan Jauhari, tahu-tahu nggak sebagus ketika dia bermain di Persis atau di Persija yang ngotot tapi ngototnya jelas kayak gitu. Terus Asnawi ya sorry to say tidak sebagus ketika dia AFF kayak gitu sih. Bahkan tengahnya pun jadi goyang ya, kayak karena gitu. Hampir di setiap posisi Ji kayak kiper kan ganti tuh dari Nadia ke Hernando atau Adi Satrio. Terus di sektor tengah ganti ada Mark Locke di situ. Di sektor depan juga kita ganti pemain kan. Itu ketika ada sektor-sektor yang berganti pemain ya tentu akan ada penyesuaian lagi, dan penyesuaian ini yang ketika lu partai pembuka lawan Vietnam ya udah lu hancur lebur gitu. Mereka udah sangat siap. Baru partai kedua enak, partai ketiga makin enak. Semoga nanti partai keempat lawan Myanmar kita udah enak ya. Jadi kalau kata peak performance tuh kita nemu peaknya ntar di semifinal dan final, harusnya gitu. Amin. Semoga kalau 2010 kita dikalahkan oleh Malaysia yang sempat kita kalahkan, semoga ini juga kita dikalahkan oleh Vietnam dan kita ngalahin Vietnam di partai final. STY juga kan bilang gitu. Gue pengen ketemu lagi sama Vietnam nih katanya begitu. Betul lah. Jadi nggak apa-apa kita kalah di pertandingan pertama. Kalau format turnamen kan lu boleh kalah di saat-saat yang tepat gitu. Jadi kalau katakanlah pertandingan pertama kalah, jangan kalah di pertandingan penentuan untuk lolos. Semifinal dan final lu nggak boleh kalah. Hukumnya wajib menang udah gitu. Dan patut diingat kita harus memantau nih perkembangan 2 pemain masa depan kita. Siapa? Marcelino dan Ronaldo Kuate. Karena mereka di umurnya kan masih bisa main di Piala Dunia tahun depan. Masih bisa. Ini kayaknya proyeksi untuk Piala Dunia kan. Betul. Jadi Marcelino dan Roberto Kuate udah selebrasi ala Ronaldo dan Marcelo tuh sama Marcelino. Kalau kata teman gue tadi bilang, lah kok kayak Zulham katanya. Kayak Ronaldo maksudnya. Oke. Pokoknya 2 pemain ini juga masih panjang karirnya. Ketika dipercaya untuk tampil ya maksimalkan semaksimal mungkin. Gua rasa Marcelino udah dapat PD-nya lah ya. Cuman memang beberapa kali umpan-umpannya tadi nggak nyampe. Ya nggak apa-apa, pemain muda gitu. Terus Kuateh juga udah dapat tuh sprint panjang, sprint pendeknya udah dapat. Gue sih yakin ini akan jadi momentum yang baik untuk karir mereka. Kan si Kuateh bentukannya udah kayak Cavaminga. Oh iya, Madrid. Pemain muda juga. Pokoknya kalau Roberto Kuate. Ronaldo Kuate. Bapaknya ya. Kalau Ronaldo Kuate sih gol sih tinggal menunggu untuk di tim nasional. Betul sekali. Akan segera tiba. Iya, jadi untuk timnas tetap semangat untuk laga tanggal 15 Mei nanti. Ya, lawan Myanmar kita harus menang. Harus menang betul. Karena kalau kalah ataupun seri ada kemungkinan kita nggak lolos. Betul Jangan sekali. sampai itu terjadi, STY. Ya, karena targetnya emas. Gua nggak yakin sih kalau emas. Betul sekali. Karena gue yakinnya Vietnam. Semoga gue salah ya. Tapi nih ya, kan si PSSI udah kadung ngasih target emas. Kalau misalkan nih nggak dapet emas, menurut lo skenarionya kayak gimana? Skenarionya gaung-gaung, out akan muncul. Gimana Vietnam udah sekuat itu kok gitu. Ya emang kita harus maksudnya sadar diri ya kalau Vietnam memang udah kuat. Kalau gue lumayan realistis gitu lihat Vietnam kayaknya emas. Cuman ketika kita sampai di final juga udah pencapaian. Oke, ya syukur-syukur dapat emas lah. Ya doa kita semua dapat emas, tentunya dapat emas gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak lolos grup atau kalah di semifinal, STY Anda siap-siap. Jangan sampai itu terjadi. Indonesia nggak butuh pelatih yang bagus. Kan kata ini kan kebanyakan masyarakat kita cuma butuh gelar juara. Nah, itu dia. Dan kita kadang tidak percaya proses. Betul sekali. Karena baru memegang tim beberapa bulan, kalau kalah ya di out gitu. Jadi STY berilah kemenangan untuk Indonesia. Ini bukan berarti kita nggak dukung lu ya sebagai pelatih. Kita tetap dukung kok. Cuma kalau misalkan alasannya proses terus cari-cari alasan terus ya kayak gimana. Gue sih cuma menjelaskan bahwa karakter publik dan karakter di sini tuh kalau kalah dalam satu turnamen itu tuh berarti posisi Anda terancam. Betul sekali. Itu deh kira-kira Jix. Oke, Sobat Sporty, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Indonesia, Mas. Amin.